Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos Dengan Dia. Sebuah kisah yang ditulis oleh Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dalam perjalanan kami rasa masih normal saja hingga kami sampai di depan gerbang kos Anggi. Dari luar aku dan Anggi melihat sesosok anak kecil yang sedang berdiri di depan kamarnya. Anggi sepertinya keheranan karena di kosannya ini tidak ada yang punya anak kecil. Ditambah lagi kos ini sekarang tinggal teman Anggi dan Anggi saja yang tinggal karena teman-teman yang lain pada pulang. Anggi bergegas masuk dan kupikir dia akan menghampiri anak kecil itu. Namun saat Anggi dekati, anak kecil itu berlari kencang ke arah pagar dekat kebun di samping kosannya. Di sanalah anak kecil itu menghilang di balik pohon-pohon kecil yang tumbuh. Siapa Anggi itu? Apa anak dari lingkungan sini? Gak tahu Yan, aku kejar aja gak sampai tuh, larinya cepet banget ya. Ah udah biarin aja Anggi, paling anak main tuh, udah lupain aja. Aku pun memarkirkan motorku di parkiran kos. Kemudian aku menyusul Anggi yang masih berdiri di depan kamarnya untuk membuka kunci kamarnya. Setelah aku berada di belakang Anggi, aku melihat ke arah di mana anak itu menghilang. Anggi berhasil membuka pintu kamarnya dan masuk duluan ke dalam kamar. Setelah Anggi masuk ke kamar dan aku masih memperhatikan arah di mana anak itu menghilang. Tiba-tiba, sosok anak itu muncul lagi dari arah di mana dia menghilang tadi. Dia berhenti di sana sambil terus menatapku. Sosok anak kecil perempuan yang bermain sendiri di kebun. Aneh memang rasanya melihat anak itu muncul lagi. Aku kemudian memanggil Anggi untuk keluar sebentar dan melihat anak kecil itu. Anggi pun keluar dan aku segera menuju ke arah di mana anak kecil itu berada. Dia pun melihat juga anak kecil itu sedang berdiri diam di sana dengan pandangan yang terus mengarah kami. Anggi sepertinya ingin mendekatinya. Aku yang sudah merasa aneh sebenarnya pengen melarang dia. Takutnya itu bocah cuma bocah jadi-jadian saja. Dan benar saja, saat Anggi sudah melangkah, tiba-tiba saja wajah anak kecil itu melotot. Refleks aku menutup mata Anggi berharap Anggi belum sempat melihat hal itu. Namun ternyata dugaanku salah. Anggi sepertinya sempat melihat hal itu, yang kemudian dia berteriak cukup keras. Aku yang kebingungan harus berbuat apa hanya bisa menarik Anggi untuk masuk ke dalam kamarnya. Takutnya kalau aku biarkan dia berteriak di luar, malah mengundang warga menuduhku berbuat yang tidak-tidak. Aku bawa Anggi masuk dan dia langsung berhenti berteriak. Kupikir akan lega, ternyata malah tambah parah. Anggi malah menangis dan terus berkata dia mau pindah saja. Aku yang kali ini bingung harus bagaimana, cuma bisa memberi saran kalau untuk sementara lebih baik dia menginap di kosan Via. Dan sepertinya dia setuju, ditandai dengan anggukan kepalanya. Aku kemudian bantu beres-beres barang dan pakaian yang kiranya dia butuhkan saat menginap di kos Via. Aku memang belum berbicara dengan Via, tapi sepertinya dia akan setuju saja apabila aku minta tolong itu. Setelah barang-barang yang dibutuhkan siap, kami pun pergi ke kos Via yang kebetulan Via hanya masuk kerja setengah hari. Saat keluar dari kamar Anggi, aku melihat ke sekeliling dulu. Apakah sosok anak kecil itu masih ada atau tidak? Ternyata keadaan aman. Anggi terus memegang jaketku dengan kencang seolah dia tidak mau melepaskannya. Aku menyuruh Anggi berlari keluar gerbang dan biarkan aku saja yang mengunci kamarnya. Sebelum aku berangkat, aku menelpon Via dulu untuk mengabari bahwa kami akan ke sana dan memberitahu kalau Anggi akan menginap di sana sebentar. Kemudian kami berangkat. Setelah sampai di kos Via, Anggi disambut baik olehnya. Dan setelah membawakan barang Anggi ke dalam kosnya Via, Via kembali keluar dan berbicara sebentar denganku. Dia meminta penjelasan sebenarnya ada apa hingga Anggi pengen menginap di kosan Via. Aku jelaskan kalau dia merasa ketakutan berada di kosnya karena ada gangguan dari makhluk lain. Dan Via pun memaklumi itu.
Setelah itu aku tinggalkan mereka berdua di sana dan aku kembali pulang ke kosku dan kembali melanjutkan garapanku yang belum selesai juga. Kini harus aku kerjakan sendiri. Malam hari Via memberi kabar kalau Anggi mau pindah kos saja. Tapi sebelum menemukan tempat kos, dia mau menginap di kosan Via dulu. Sementara Anggi menginap di kos Via, dengan terpaksa aku mengerjakan tugas yang sisa sedikit itu sendirian di kos. Semua berkas administrasi sudah siap. Tinggal satu, meminta surat keterangan dari perpustakaan yang menunjukkan bahwa aku tidak ada tunggakan pinjaman buku, sekaligus mengumpulkan file skripsi dan file terbitan skripsi di perpustakaan juga. Aku berencana hari ini akan pergi ke kampus untuk menyelesaikan hal itu, supaya tinggal menunggu wisuda saja, yang aku targetkan awal Januari besok. Setelah aku mulai dekat dengan Anggi, sepertinya Sinta mulai memperketat pengawasan terhadapku. Entah karena apa, tapi pandangannya terhadap Anggi sama persis seperti pandangan Sinta terhadap Debbie. Udah rapi banget jam segini, mau kemana? Kan kamu udah gak ada kuliah, tanya Sinta penuh curiga. Kamu ini tak, tanyanya ada-ada saja. Aku selesai ujian skripsi bukan berarti urusanku udah selesai. Masih banyak berkas yang harus aku kumpulkan buat wisuda. Dasar malu gak pernah sekolah sih, makanya gak tahu, ejek Aruna pada Sinta. Oh, emang kamu tahu tentang hal seperti itu? Tanya Sinta pada Aruna. Kamu tanya itu ke aku, ya jelas lah, sama saja gak tahu, jawab Aruna dengan santai. Kalian ini ada-ada saja. Lagian wajar kan kalau emang gak tahu. Udah gak apa-apa, jawabku sok bijak. Dasar kamu Ar. Tapi bener kamu ngurusin berkas, bukan mau ketemu Anggi? Tanyanya dengan wajah serius yang membuat Sinta terlihat bertambah manis. Ya serius anak cantik, aku beneran urusin itu berkas. Kalau kamu mau ikut aja yuk ke kampus kok, bukan ke Anggi. Boleh, aku bakal ikut buat pastiin aja. Ih, kok cuma Sinta aja yang dibilang cantik? Dengan wajah cemberut Aruna protes. Iya deh iya, kamu juga Belum selesai ngomong ucapanku dipotong oleh Sinta. Udah gak usah ikut-ikutan deh, kan emang aku cantik. Dengan lirih mata sini Sinta tertuju ke Aruna, seperti kode untuk tidak boleh memuji Aruna. Ih kamu tak, pelit banget sih. Lagian Rian juga mau kok bilang gitu, ya. Dia bertanya padaku. Aku hanya bisa hehehe saja, karena terancam wajah Sinta yang memberi kode akan marah kalau aku iakan. Tuh, Rian diam aja kan? Ah kamu tak, yang jelas gak maulah orang kamu ancam gitu. Aruna cemberut menjawab itu. Pagi-pagi sudah ribut saja dua makhluk centil ini. Aku cuma berharap semoga ini pertanda baik saja. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Aku dengan cepat menyelesaikan persiapan apa saja untuk dibawa ke kampus. Aku menanyakan Sinta apakah jadi ikut atau tidak. Dan dia berkata ikut untuk sekedar memastikan kalau aku benar-benar ke kampus dan bukan ke kos Via untuk bertemu Anggi. Lagian gila kali, ada Via berani cari Anggi. Yang ada aku digamrat dua dunia. Dunia manusia diwakili Via dan dunia gaib diwakili Sinta. Sementara Aruna tidak mau ikut, dia masih ngambek dengan Sinta. Aku mulai bergegas keluar dari kamar. Aku lihat Aruna seperti sedang ngambek beneran. Dia berdiam diri di pojok kamar sambil menunduk. Sebenarnya kasihan sih, tapi gimana lagi. Aku kemudian berangkat ke kampus menggunakan motorku. Dan tidak biasanya Sinta nebeng di belakang. Katanya dengan alasan aku benar-benar langsung menuju ke kampus. Sinta bonceng di belakang yang kemudian pegangan dengan melingkarkan tangannya di perutku. Aneh saja, masa iya makhluk seperti Sinta takut jatuh? Lagian dia kan bisa terbang, ngapain pakai bonceng? Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya aku sampai di parkiran kampus. Karena masih pagi, aku mudah untuk menemukan tempat yang kosong. Beda kalau sudah jam 10, tempat parkir ini sudah seperti lautan motor. Mungkin ribuan motor yang terparkir di sini. Aku parkirkan motorku di salah satu sudut parkiran di sana. Aku berjalan menuju ke parkiran yang kebetulan dekat dengan tempat parkir. Sinta sudah menampakkan ekspresi wajah yang biasa saja. Saat sampai di depan perpustakaan, aku bertemu dengan Via yang memang sudah memberi kabar kalau dia ada di kampus pagi ini. Sinta berubah ekspresi dengan senyuman yang sangat manis dan dia terus mengikutiku hingga di depan perpustakaan. Udah sampai duluan aja kamu, Vi, sapaku padanya. Iyalah, aku kan rajin. Via mendekat sambil kemudian mencium tanganku. Ah kamu ini, Vi, kalau di kampus biasa aja, gak usah cium tangan segala.
Saat aku berkata demikian, seperti ada angin yang lewat di atas kepalaku. Dan saat aku tengok, ternyata ada tangan Sinta yang seperti ingin mencitaku, tapi tidak kena. Secara kebetulan dia berkata berbarengan dengan Via, "Nggak apa-apa dong, tandanya aku menghormatimu." Sinta dan Via berbicara berbarengan dan sama pula perkataannya. Setelah kami ngobrol di luar, akhirnya kami pun masuk ke perpustakaan. Saat itu juga Sinta berpamitan untuk pergi sebentar dan memasrahkan aku pada Via. Setelah Sinta pergi, Via pun menanyakan sesuatu pada aku. "Yan, aku mau tanya serius." Ekspresi Via menjadi serius. "Iya, mau tanya apa, Vi? Kamu tadi datang sama siapa?" "Lah kan kamu tahu sendiri aku datang sendiri." "Iya aku tahu, tapi aku juga tahu kamu juga datang sama sesosok makhluk kan?" Aduh, harus jawab apa ini, pikirku. "Udah jawab jujur aja, aku selalu merasakan ada orang lain di sekitar kamu walau kamu sendiri. Atau kamu sedang diikuti sama makhluk yang ganggu kamu sama ini?" Bukan Vi. Oke, aku jujur saja. Tapi sepertinya aku belum bisa menyebutkan siapa dia. Benar selama ini aku diikuti oleh makhluk tidak kasat mata." "Terus dia ganggu kamu apa enggak?" "Enggak kok Vi, dia malah membantu aku, sama melindungi aku. Ya bisa dibilang dia jin yang diturunkan oleh nenekku padaku sebelum beliau meninggal." "Tapi bener, dia nggak ganggu kamu. Bilang ya kalau dia gangguin kamu." "Siap, tenang aja, dia nggak pernah ganggu, cuma kadang usil kayak anak kecil." Via seperti sudah memaklumi dan mempercayai perkataanku. Setelah sampai di dalam perpus, kami menuju ke sebuah meja resepsionis. Di sana kami bertemu dengan seorang petugas perpustakaan, seorang cewek. Orangnya cantik dan ramah. Ya, setidaknya itu yang kulihat. Begitu sampai di depan meja resepsionis, Via diam saja. Tidak berhenti di sana, tapi dia langsung masuk ke dalam perpus. Sedangkan aku yang memang ada urusan dengan resepsionis pun berhenti di sana. Saat aku berdiam diri di depan meja resepsionis itu, Via seperti memberi kode untuk mengikutinya dengan cara melambaikan tangannya. Tapi aku balas dengan perkataan lirih kalau nanti aku akan menyusulnya setelah urusanku dengan resepsionis perpustakaan selesai. Via pun langsung masuk ke dalam. Tinggal aku dengan cewek perpus itu dan satu lagi cowok yang sedang mencari data di komputer resepsionis. Ya, dia juga petugas perpustakaan. Aku menyerahkan berkas-berkas yang sudah aku siapkan tadi dan beberapa kertas yang harus ditandatangani di bagian perpustakaan ini. Aku memberikan berkas itu ke petugas cewek yang memang kebetulan dia yang bisa melayaniku. "Maaf, mau ngumpulin berkas untuk syarat wisuda." Sapaku sopan pada mereka berdua. Petugas cewek itu hanya tersenyum dan mengangguk, tapi dia hanya diam sambil bergerak ke arahku. "Iya mas, duduk dulu, sebentar saya lagi nyari data sebentar," jawab petugas cowok itu dengan ramah. Apa harus sama masnya ya untuk ini? Kan ada yang masih nganggur mas." Petugas itu diam dan masih fokus mencari berkas. "Bentar ya mas, saya kasih file ini ke kepala perpus dulu, soalnya lagi butuh cepat." "Gak apa-apa kan mas, tunggu bentar aja." Petugas cowok itu meminta izin untuk pergi sebentar. "Iya mas gak apa-apa, sama mbaknya ini gak apa-apa kali kan?" Sepertinya perkataanku tidak didengar olehnya. "Mbak, ini saya mau ngumpulin berkas wisudanya." Aku mengarah ke arah petugas cewek itu. Dia hanya tertawa kecil sambil menunjuk ke arah meja. Mungkin dia memintaku untuk meletakkan berkas itu di sana. Dan setelah ketawa, dia beranjak pergi menjauh. Aneh memang, pikirku. Apakah dia salah satu makhluk yang mau iseng kali ini? Tapi kalau dilihat, sepertinya dia normal. Tidak ada tanda aneh seperti melayang atau yang lainnya. Karena aku merasa aneh dengan sosok cewek itu, aku kemudian hanya meletakkan berkas itu dan beranjak pergi menyusul Via. Aku berjalan mengarah ke arah rak-rak buku yang bercat warna-warni. Aku menyusuri setiap lorong rak buku itu untuk mencari di mana Via. Lorong satu masih biasa. Di lorong kedua saat aku berjalan, tiba-tiba aku bertemu dengan cewek petugas perpustakaan yang tadi berada di resepsionis. Kini dia sedang membereskan atau merapikan buku. Aku tersenyum padanya dan dia pun tersenyum pada aku. Sambil berjalan terus, aku berpikir siapa yang mengurusi berkasku di sana. Aku berbalik arah untuk memastikan berkasku tidak hilang di meja resepsionis, yang otomatis aku ketemu lagi dengan dia yang sedang merapikan buku. Saat aku berbalik arah, ternyata cewek itu ada di sana dan sedang mengecek berkas-berkasku. Aku sempat bingung dengan ini. Setelah melihat dia sedang melihat berkasku, aku dengan cepat menoleh ke belakang, ke arah di mana sosok cewek yang satu lagi sedang membereskan buku. Dan saat aku menoleh,
Ternyata tidak ada siapa-siapa dan hanya satu buku yang terjatuh sendiri. Brek, apalagi ini? Setelah melihat di belakangku tidak ada siapa-siapa, aku kembali lagi menengok ke arah meja resepsionis. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Suasana perpus entah kenapa berubah menjadi sepi. Entah karena ini masih pagi atau bagaimana. Karena aku merasa suasana di sini semakin aneh, aku mempercepat pencarianku untuk bertemu dengan Via. Lorong demi lorong rak buku aku telusuri, hingga akhirnya aku berada di lorong paling akhir dan masih belum juga menemukan Via. Padahal perpustakaan ini tidak begitu besar, tapi entah kenapa Via tidak bisa aku temukan. Apa dia sudah pergi duluan tadi atau bagaimana, aku kurang tahu. Saat aku berada di lorong terakhir, aku berpikir untuk pergi kembali ke resepsionis saja, mengambil berkasku dan aku bawa dulu saja sampai ada yang menemaniku kembali. Aku sudah berbalik arah, bersiap kembali. Akan tetapi belum juga rencana itu bisa aku kerjakan. Tiba-tiba sosok cewek itu muncul lagi entah dari mana. Padahal aku berada di lorong paling ujung, di mana di sana sudah tidak ada jalan lagi. Dia berada di tempat di belakangku. "Mas, mau kemana? Kok balik?" ucap wanita itu di belakangku sambil membawa berkas milikku. Dengan kaget aku menengok ke arahnya. Dia berada persis di belakangku. Kali ini mukanya berubah menjadi pucat, tidak seperti saat tadi di resepsionis. "Mas, kok diam saja sih? Ini berkasmu masih ada yang kurang. Tolong dilengkapi dulu ya." Dia berkata kemudian menyeringnya padaku. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku mencoba untuk mengambil berkas milikku yang berada di tangannya. Dan saat aku akan mengambil berkas itu, ada satu kertas yang terjatuh ke lantai. Tanpa basa-basi, sosok itu berusaha mengambilnya. Dan di saat menunduk, hal yang mengejutkan kembali terjadi. Kepala wanita itu tiba-tiba bergerak seperti akan terpisah dari tubuhnya. Aku yang kaget hanya bisa terpaku diam di sana tanpa ada suara. Mas, maaf hampir copot." Entah kenapa suara yang tadinya terdengar lembut berubah menjadi suara yang berat seperti sosok lelaki. Tubuh yang tadinya kaku tiba-tiba lemah, seperti semua sendi terlepas dari posisinya. Kembali tubuhku tersungkur dan saat itu kesadaran masih tersisa. Aku belum pingsan saat itu. Tas kecil yang aku bawa terjatuh tepat di depanku, dan terlihat cincin Mbak Margono berkedip cepat, membuat pandanganku buyar karena warna kedipan dari cincin itu. Belum sampai aku pingsan betul, ada sosok yang meraih punggungku. Aku merasakan tangan itu seperti mempunyai kuku yang panjang dengan tangan yang besar. Dan saat tangan itu menyentuh tubuhku, cincin Mbak Margono pun bereaksi. Aku merasa ada angin besar atau hempasan yang sangat keras hingga sosok itu terpental. Saat itu, tangan sosok itu belum terlepas dariku hingga aku terseret sedikit. Saat itu juga kesadaranku sepenuhnya hilang. Aku terbangun di sebuah ruangan yang sudah aku hafal. Ruangan berdinding warna biru, komputer di samping ranjang yang aku tempati. Di depanku terdapat lemari kecil yang di atasnya ada sebuah patung wanita bergaya Jepang. Ya, aku terbangun di kamar kosku. Aku melihat ke sekelilingku. Di sana ternyata sudah ramai. Ada orang tuaku, ada tanteku, ada Via, dan ada Mbak Margono. Ya, Mbak Margono sampai datang ke kosku melihat aku sudah tersadar. Mbak Margono mendekatiku. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Yan. Sudah, jangan bergerak dulu. Udah 2 hari ini kamu tidak sadarkan diri," ucap Mbak Margono kepadaku. "2 hari, Mbah?" tanyaku dengan suara lirih karena masih lemah. "Ya, Mbah datang ke sini bareng sama orang tuamu. Soalnya kata mas kamu yang mengabarin orang tuamu, bilang kalau tubuhmu panas dan sering mengigau gak jelas. Makanya orang tuamu ngajak Mbah." Bapak mana, Mbah?" tanyaku pada Mbak Margono. "Itu lagi di luar. Mau panggil Mbak? Mbak siapa ya? Ega, Aga, Rega, itulah pokoknya anak tantemu. Kalau ibu sama tantemu masih di luar ngobrol. Tantemu gak bisa hubungin anaknya karena lupa gak bawa HP." "Mbah, minum Mbah," pintaku dengan suara lirik. Mbak Margono pun mengambilkan dengan cekatan. Setelah itu karena aku masih merasa sangat lemah, aku pun tertidur lagi. Bahkan aku belum sampai melihat di mana Via dan Sinta. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan makhluk-makhluk aneh. Dari badut yang menyeramkan, beberapa tangan yang berjalan tanpa ada bagian lain, beberapa mbaka, dan juga permen sugus. Ditambah lagi ada satu sosok yang sangat besar yang entah kenapa semua menunduk saat sosok itu datang. Terlihat juga sosok Sinta dan Aruna yang sepertinya sedang berusaha menolongku dari sekumpulan makhluk ini. Ingin rasanya berlari, tapi tubuh ini sangat susah untuk digerakkan. Ditambah lagi beberapa pasang tangan itu
mulai merambat ke tubuhku dan mencengkram kedua tangan dan kakiku. Saat melihat Sinta dan Aruna, sepertinya Arunalah yang sangat bersemangat menolongku. Tapi entah ini mimpi yang terlihat nyata atau hanya bunga tidur saja, karena badanku yang tidak fit sehingga aku bermimpi seperti ini. Selain itu, mana mungkin Sinta terlihat sangat lemah dan kewalahan menghadapi makhluk ini di mimpi ini. Aku berpikir ini hanya bunga tidur saja, karena suasana ini berbeda. Harusnya Sinta lebih overpower kalau di sini, tapi kenapa dia bisa malah terlihat lemah? Saat sedang bermimpi itu, terdengar suara lirih memanggilku. Entah suara dari mana, karena terdengar sangat lirih dan samar. Aku perkuat indera pendengaranku untuk mencari sumber suara itu, dan aku melihat sebuah cahaya. Aku yakin dari sana suara itu berasal. Dengan kekuatan penuh, aku mencoba merangkak ke arah cahaya itu. Terdengar suara yang memanggilku semakin jelas. "Rian, bangun Rian, bangun Rian, Bapak di sini, bangun Rian, Rian, istighfar Rian." Suara menyebut namaku terus bersautan dengan suara yang berbeda-beda. Perlahan aku menggapai cahaya itu dan perlahan pula aku mulai terbangun. Aku mulai perlahan melihat samar-samar orang tuaku dan beberapa saudaraku mulai berkumpul. Dan tidak ketinggalan Mbak Margono berada di sampingku. Namun kali ini tempat di mana aku terbangun berbeda dari awal. Aku kembali terbangun di sebuah ruangan di mana di sana tergantung botol infus yang selangnya mengulur ke arah tanganku. Ya, aku kembali masuk rumah sakit karena suhu tubuhku yang sangat tinggi, ditambah keringat dingin yang terus keluar dari tubuhku kala itu. Aku melihat Mbak Margono menuju ke arah Bapak dan berbisik padanya. Sepertinya Mbak Margono meminta semua keluar dulu dan membiarkan aku dan Mbak Margono berdua. Setelah semua orang pergi, hanya tinggal aku dan Mbak Margono saja di ruangan itu. Mbak Margono menanyakan apa yang sebelumnya terjadi sampai bisa buat aku pingsan seperti ini. Belum sampai aku menjawab, tiba-tiba Sinta dan Aruna datang. "Yan, sekarang Sinta nggak sendiri ya? Siapa yang ikut datang bareng Sinta?" "Dia Aruna Mbah, teman Sinta." "Oh gitu. Bentar, Mbah ambil posisi dulu biar bisa berbicara sama mereka berdua." Mbak Margono kemudian duduk bersila dan memejamkan mata. "Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kamu ini kenapa kemarin kok bisa pingsan?" "Aku kemarin kan ngumpulin tugas buat wisuda. Nah saat itu tiba-tiba ada yang ganggu dengan melepaskan kepalanya Mbah." Terus?" "Ya karena kaget, aku jadi lemes Mbah. Dan saat aku mau pingsan, aku merasakan seperti ada yang memegang punggungku. Dan karena itu cincin Mbak Margono bereaksi, mentalin sosok itu Mbah." "Lah, untung aja kamu bawa cincin itu. Kalau enggak, pasti jiwamu udah kebawa Yan. Kemarin itu bukan kamu belum pingsan, tapi kamu udah merasakan sosok itu mencengkram jiwamu. Untung dilempar sama cincin itu." "Lagian kenapa kamu bisa gitu sih Yan? Bukannya udah sama Via?" tanya Sinta padaku. "Sebenarnya Via sudah memberi kode buat ngikutin dia, tapi karena fokus dengan tugas, makanya aku gak ikutin dia, malah aku terus sama sosok itu." "Emang dasar udah kebiasaan kamu, gak bisa jaga diri," omel Sinta padaku. Aruna hanya sesekali tersenyum saja. Aku merasa ada yang disembunyikan sama Aruna. Sudah, jangan diomelin dulu tak. Kasihan, baru saja bangun ini." "Habis kebiasaan dia gak pernah jaga diri Margono," kata Sinta terus mengomel. "Kamu ini tak ngawur aja nyebut nama Mbak Margono, cuma namanya saja." Udah, gak apa-apa. Kamu harus hati-hati, dia masih terus mau membawamu." "Lah, kenapa gitu Mbah?" "Seperti yang Mbah katakan dulu, kamu ini memiliki aura yang diminati sama bangsanya Sinta." "Jangan samain aku sama makhluk rendahan itu Margono," protes Sinta pada Mbak Margono. "Gak usah ketawa," kompak Mbak Margono dan Sinta membentakku. Dengan sekejap aku terdiam. "Sinta, aku mau tanya tentang temanmu. Sepertinya dia tahu dengan sosok itu." "Silakan saja kalau kamu mau berbicara pada si centil itu." "Apaan centil? Lebih centil juga kamu," protes Aruna pada Sinta. Sudah, kalian itu sama saja centilnya, gak usah diperpanjang. Oh ya, kamu tahu tentang sosok itu kan?" "Tidak, aku tidak tahu. Tapi yang pasti dia sangat tertarik pada Rian. Setelah terlempar saja, dia terus mengejar dia. Untung aku tepat datang setelah cincinmu menolongnya. Hingga saat ini dia pun masih mengincarnya, menunggu waktu yang tepat." "Terus kenapa kamu gak mengusirnya saja?" "Lah untuk apa? Lagian kan aku gak ada tanggung jawab atas Rian. Makanya aku cuma menahan dia saja."
Terus kamu kemana saja tak saat kejadian? Aku sedang pergi, dan itu karena aku sudah memasrahkan pada Via. Tapi ternyata si penakut ini malah nggak ngikutin dia, dan balik-balik udah seperti ini. Beberapa kali juga aku pernah bertemu sosok ini, tapi aku tidak tahu itu. Makanya aku biarkan. Andai ketemu lagi, aku buang dia jauh dari sini. Terlihat Sinta sangat emosi. Saat Mbak Margono sedang berdiskusi dengan mereka, tiba-tiba Aruna berubah ekspresi. Begitu juga dengan Sinta. Mbak Margono paham dengan ekspresi mereka ini. Dia memintaku untuk memakai cincin yang sudah disiapkan oleh Mbak Margono. Tidak lama setelah itu tiba-tiba listrik padam. Stuck. Aneh memang, masa iya di rumah sakit ada yang namanya listrik padam? Akan tetapi ini hanya berpengaruh pada kami yang ada di dalam kamar saja. Pasalnya saat listrik padam, orang tuaku yang berada di luar kamar tidak langsung masuk dan menanyakan keadaan. Mereka di luar seperti biasa saja, terdengar dari suara obrolan mereka. Bah, kenapa tiba-tiba padam listriknya? Coba lihat keluar, Mbah. Apa hanya di sini saja atau semua? Tanyaku pada Mbak Margono. Sudah nggak apa-apa ya. Kamu diam dulu di situ. Kita bakal waspada di sini kok. Mendengar jawaban Mbak Margono, aku pun paham. Ini bukan listrik padam biasa. Aku segera memakai cincin yang disiapkan Mbak Margono tadi. Cincinnya berbeda dengan yang awal dia berikan pada aku. Mbah, cincin yang satunya mana ya? Yang pertama kali diberi sama Mbah? Ada, itu di atas meja, dalam tas kecilmu. Kau memberi Rian cincin lagi, Margono? Sepertinya yang satu itu lebih efektif. Aku merasakan ada sosok di dalamnya, kata Sinta pada Mbak Margono. Aku pun kemudian meraih tasku dan mengambilnya. Mbak Margono seperti sudah tahu dan sudah menyiapkan semuanya. Di sini aku sekarang memakai 2 cincin. Dia datang, ucap Aruna dan Sinta berbarengan. Tiba-tiba ada angin berhembus sedikit kencang dengan bau yang tidak sedap. Entah berasal dari mana angin dan bau ini, saking tidak enaknya, aku merasakan mual yang hampir tidak bisa aku tahan. Angin pun tiba-tiba berhenti dengan seketika. Ya, berhenti seketika alias tiba-tiba, karena angin tidak berangsur kecil. Tapi langsung hilang begitu saja dan membuat suhu ruangan menjadi panas. Dan saat itulah, di sudut kamar perawatan ini, muncul sesosok wanita menggunakan pakaian putih dengan ada noda darah di pakaian depannya. Penampilan wajah yang sudah pernah aku lihat saat berada di perpustakaan. Namun penampilannya ini berubah. Yang tadinya cantik dan ramah, sekarang berubah menjadi pucat. Sekitar mata hitam legam seperti habis ditonjok. Rambut kusut tidak beraturan, ditambah lagi ada berkas sayatan di leher. Dan itu yang aku yakini mengapa saat itu terlihat kepalanya seperti akan lepas dari tubuhnya. Ternyata kau di sini, ucap sosok itu dengan suara berat. Apa yang kau inginkan darinya, makhluk rendahan? Seperti biasa ucap Sinta, merendahkan sosok seperti ini. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku hanya ada urusan dengan lelaki itu. Sosok itu menunjukku sambil menyeringai. Urusannya menjadi urusanku juga, ucap Sinta pada sosok itu. Hati-hati Sinta, aku merasa dia ada kekuatan khusus. Dia tidak seperti makhluk lainnya. Sepertinya Sinta juga merasakan hal itu. Jika kau berani menyentuhnya lagi, akan kupastikan kau lenyap dari dunia ini. Sosok itu hanya tertawa dengan suara beratnya. Sinta dan Mbak Margono berdiam diri sambil bersiap karena takutnya dia akan menyerang secara dadakan. Aruna terlihat diam bersandar di dinding dan melipat tangannya sambil tersenyum. Aku dibuat bingung dengan sikap Aruna. Sebenarnya dia ini baik atau setengah-setengah. Dan apakah ini juga yang membuat Sinta sedikit tidak suka pada dia walau dia adalah temannya. Tapi entah juga aku belum pernah melihat Aruna bereaksi soalnya. Aku yang sedang memperhatikan Aruna tidak memperhatikan Sinta yang ternyata dia sudah bergerak maju mendekati sosok itu. Dengan tertawa lirihnya, sosok itu seperti mengecek dengan tindakan Sinta yang seperti tergesa-gesa. Mbak Margono yang sedang mempersiapkan sesuatu ajian sedang duduk di samping ranjangku, dan dia juga menyiapkan sebuah botol dengan tulisan raja yang mengelilingi botol itu. Aku perkirakan itu akan digunakan untuk menyegel sosok itu. Dengan Sinta yang bertindak tergesa-gesa, yang mungkin karena dia sudah gemes ingin memusnahkan sosok itu, dan dia bergerak maju ke depan, membuat satu ruang kosong tanpa penjagaan untukku. Melihat kesempatan itu, sosok itu tiba-tiba sudah berada di depanku. Entah sejak kapan dia berada di sana. Sinta yang terkejut dengan hilangnya sosok itu di depannya, kemudian menoleh ke belakang, yang kemudian
Dia bertambah terkejutnya karena sosok itu sudah ada di dekat denganku. Sinta pun memutar arah dan dengan segera kembali ke arahku. Mbak Margono yang sedang terus merapalkan ajiannya yang belum selesai belum bisa membantuku. Tangan sosok itu mulai bergerak meraih tubuhku. Cincin lama yang diberikan Mbak Margono mulai berkedip. Dengan cepat, ternyata Aruna sudah berada di depanku juga, menghalangi sosok itu untuk menyentuhku. Aku baru tersadar kecepatan Aruna ternyata lebih cepat dari Sinta. Bersamaan Aruna berada di dekatku, sempat terlihat sosok itu terkejut dengan kecepatan Aruna yang tidak kalah cepat dengan dia. Dengan sigap tangan Aruna meraih kepala sosok itu. Seketika Aruna dan sosok itu hilang dari pandanganku dan kemudian ada suara. Suara dari salah satu sisi dinding di kamar itu. Terdengar suara itu dari arah dinding sebelah kiri. Aku pun menengok ke arah itu dan terlihat di sana sosok itu seperti baru saja dipukulkan kepalanya oleh Aruna ke tembok. Selain itu Aruna mundur lagi dan membiarkan sosok itu tanpa pengawasan lagi. Kembali sosok itu mendekatiku. Kembali juga Aruna menghadangnya. Tapi kali ini hanya menghadang dan membiarkan sosok itu ngeles alias berpindah. Saat sosok itu berpindah, Aruna juga mengikutinya. Sepertinya Aruna sengaja bermain-main dengan sosok itu. Cewek cantik, sedang apa kamu ini sebenarnya? Hajar saja dia, agar semua selesai. Ucap Sinta yang kelihatannya sudah capek, membiarkan Aruna bermain-main dengan sosok itu. Buat apa aku habisi makhluk ini? Gak ada untungnya, lebih baik buat mainan saja. Mendengar jawaban Aruna yang menurutnya kurang pas, terlihat Sinta sedikit terpancing emosi. Kembali Sinta mengarah ke sosok itu dan sedikit mendorong Aruna karena merasa kesal dan membuat formasi yang sudah dibuat Aruna goyah. Soalnya Aruna seperti sudah paham dengan pola serangan sosok itu. Berbeda dengan Sinta yang memang selalu tergesa-gesa. Setelah mendorong Aruna, dia berencana menyerang sosok itu. Namun masih sama seperti saat pertama dia menyerang. Dia gagal karena kecepatan Sinta agak sedikit lebih lambat dari sosok itu. Itu yang membedakan Aruna dengan Sinta. Karena Sinta gagal menyerang, sosok itu pun berhasil mendekat dan mulai mengarahkan tangannya untuk menyentuhku. Terlihat ekspresi Aruna dan Sinta berubah sedikit panik saat sosok itu akan berhasil menyentuhku. Memang ada cincin yang melindungi dengan melempar, tapi dia ada durasinya. Setiap lemparan akan membutuhkan waktu 1-2 menit. Saat cincin itu belum siap melemparkannya lagi, akan gawat kalau aku sampai tersentuh olehnya. Jiwaku akan dibawa sosok itu dengan cepat dan susah untuk dideteksi keberadaannya karena pergerakan sosok ini cepat. Dan ketika saat sosok itu akan menyentuhku, tiba-tiba muncul sosok pria muda berpakaian serba putih dan memakai sorban. Dengan sigap dia menghalau tangan sosok wanita itu, kemudian melemparkan makhluk itu ke dinding. Melihat sosok wanita yang tergeletak itu, kemudian Sinta dengan cepat mendekat pada sosok itu. Dia meraih leher dari sosok itu dan kemudian mengangkatnya untuk selanjutnya dibanting lagi ke lantai. Setelah dibanting, dia angkat lagi tetap dengan memegang lehernya dengan erat. Hebat juga kau makhluk menjijikan. 2 kali seranganku tidak mengenaimu. Sekarang kau sudah aku tangkap dan siaplah kau binasa. Dengan ekspresi geramnya Sinta mengangkat sosok itu. Setelah itu terlihat sosok wanita itu menggeliat seperti kepanasan. Tangannya berusaha melepaskan tangan Sinta dari lehernya. Belum selesai dengan dia menggeliat, berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba ditambah perlahan dari tangan Sinta yang memegang leher sosok itu, muncul sedikit api. Api mulai merambat ke atas dan ke bawah, mulai membakar tubuh sosok itu. Melihat hal itu, Mbak Margono memerintahkan sosok pria bersorban itu untuk menghentikan Sinta yang berniat membinasakan sosok wanita itu. Cepat, kau hentikan dia Endrasuta. Jangan biarkan Sinta menghabisinya. Sosok pria itu bernama Endrasuta dan dia langsung dengan sekejap sudah berada di belakang Sinta. Kecepatan yang dimiliki sepertinya hampir sama dengan kecepatan Aruna. Sinta sepertinya sedang dalam ekspresi yang menyeramkan karena dia tersenyum dan sesekali tertawa sadis melihat lawannya itu menjerit kesakitan. Sesekali pula sosok itu memohon ampun. Sinta menghentikan tawanya dan melihat ke belakang yang ternyata sudah ada Endrasuta yang berniat menghentikannya. Tanpa aba-aba tangan Sinta bergerak mengarah ke arah Endrasuta dan berniat melemparkan Endrasuta karena dia tahu dia akan menghentikan aksinya ini. Namun seperti yang aku katakan tadi, kecepatan Sinta tidak sebanding dengan kecepatan Aruna. Otomatis dia juga kalah dengan kecepatan Endrasuta.
Sekali lagi Sinta hanya kalah di kecepatan. Untuk kehebatan dia sama. Dengan tangan Sinta yang sudah mulai mengarah ke Endrasuta, dia terkejut. Ternyata Endrasuta sudah berada di sampingnya dengan tangan yang sudah bersiap melemparkan Sinta untuk menghentikan aksinya. Setelah itu Sinta terpental membentur dinding. Endrasuta menuju ke arah Sinta lagi dan berniat untuk membantu Sinta untuk berdiri lagi. Namun Sinta yang mengetahui hal itu langsung menolak dengan membalas melemparkan Endrasuta ke bagian dinding yang satunya. Tidak usah repot-repot membantuku berdiri. Untuk apa kau lemparkan aku kalau pada akhirnya kau bantu aku? Untuk apa juga kau menghentikanku membinasakan sosok itu? Sinta menunjuk ke arah sosok wanita itu yang sedang menggeliat kepanasan di bagian lehernya. Endrasuta yang juga terpental karena serangan Sinta mulai bangun dari lantai dan berkata, "Maafkan saya, Putri. Saya hanya menjalankan perintah saja." Endrasuta berdiri dan mengatakan sambil tersenyum, "Jangan kamu hentikan aku lagi. Aku akan membinasakannya sekarang juga. Dia membahayakan Rian. Endra, cepat tangkap wanita itu sebelum dia pulih." Perintah Mbak Margono yang melihat sosok wanita itu mulai kembali tenang. Tepat setelah selesai Mbak Margono mengatakan itu, kemudian sosok itu mengatakan sesuatu. "Bodoh," singkat ucap wanita itu yang mulai pulih dan dalam sekejap menghilang dengan angin yang bertiup ke arahku. "Gawat," teriak Sinta. Angin yang bertiup kencang itu bisa jadi arah atau gerakan dari sosok itu yang sudah dirasakan Sinta dan diprediksi akan seperti itu. Melihat tadi dia berhasil dihadang oleh Aruna, yang sekarang Aruna sedang berdiri santai melihat pertengkaran Sinta dan Endrasuta. Tapi sepertinya Aruna terlihat sepele. Kalau dilihat dari ketenangan Aruna, dia hanya suka menahan saja. Itu berarti dia sudah pengalaman dengan sosok seperti ini. Angin bertiup semakin kencang dan kini berputar-putar mengelilingi ruangan. Mbak Margono masih dalam posisinya dan bersiap dengan botolnya. Hingga akhirnya angin terfokus menuju padaku. Saat semakin kencang, tiba-tiba tangan Aruna dengan cepat bergerak ke arahku. Dengan cepat pula, dia menarik dan membanting. "Kau lupa ada aku di sini, makhluk rendahan?" Dengan tertawa Aruna bertanya. Belum selesai sampai di situ, dengan gerakan cepat Aruna mengangkat kepala wanita itu dan kemudian dia hantamkan ke tembok. Aruna kembali ke posisi di mana dia tadi berada, tidak jauh dariku dan tidak juga dekat denganku. Dengan tertawa cekikikan, Aruna seperti puas menghajar sosok itu. "Cepat, tangkap dia dan seret kemari." Mbak Margono kembali memberi perintah pada Endrasuta. "Biarkan aku binasakan dia, pria tua." "Mau kau apakan dia memangnya?" ucap Sinta pada Mbak Margono. Mbak Margono terdiam sebentar dan kemudian berkata, "Nanti kau akan tahu sendiri." Dengan cepat Endrasuta menangkap sosok itu dan segera membawanya ke Mbak Margono yang sudah siap dengan kuda-kudanya. Dengan gerakan seperti silat, dia bersedia menangkap sosok itu. Endrasuta melemparkan sosok itu ke arah Mbak Margono. Kemudian Mbak Margono dengan gerakan silatnya menangkap sosok itu dan mendorong sosok itu untuk masuk ke dalam botol yang sudah diberi mantra dan raja. Mbak Margono seperti sedikit kesulitan untuk memasukkan sosok itu ke dalam botol. Namun setelah beberapa saat, dia pun berhasil memasukkan sosok itu ke dalam botol. Dengan keringat yang sudah segede jagung, karena sepertinya dalam prosesi itu memerlukan kekuatan dan energi yang besar, Mbak Margono berhasil memasukkannya. Setelah berhasil memasukkan, Mbak Margono terlihat sangat lemah dan perlahan duduk dengan nafas yang sudah kembang kempis. Saat itu pula, lampu kamar kembali menyala. Sinta yang sedikit jengkel karena tidak bisa membinasakan sosok itu, memandang Mbak Margono dengan sinis, sembari dia berjalan mengarah padaku. Begitu juga dengan Endrasuta. Dia seperti ingin membantu Mbak Margono, tapi karena sepertinya dia sudah paham dengan keadaan Mbak Margono, dia juga berjalan ke arahku. Dia memberi senyuman pada Sinta sebelum dia menghilang. "Maafkan aku, Putri. Bukan bermaksud mengacaukan atau menghalangimu memusnahkan dia, tapi sepertinya dia memiliki cara lain yang lebih tepat," ucap Endrasuta dengan tersenyum. Sinta hanya diam saja tanpa merespon. "Sekali lagi, maafkan aku." Kemudian Endrasuta pun menghilang. "Kamu gak apa-apa, Yan?" tanya Sinta padaku. "Aku gak apa-apa kok, Tak. Itu Mbak Margono kasihan, bantulah dia." "Ngapain dibantu, Yan? Bentar juga En. Biarin aja dulu," Sinta berkata sambil melirik sinis pada Mbak Margono. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Tak. Belum En dia.
Palingan habis ini kejang dulu. Nah setelah itu baru tambah Aruna pada Mbak Margono. Mendengar perkataan itu Mbak Margono seperti ingin membalas. Tapi karena tubuhnya yang masih kecapean, dia hanya mengeluarkan nafas yang masih kembang kempis. Kalian berdua ini ada-ada saja, gak boleh seperti itu, ucapku pada Aruna dan Sinta. Mereka berdua malah tertawa cekikikan. Mungkin Mbak Margono sudah mulai pulih dan dia pun menjawab, dasar, dua makhluk centil, gak ada tata krama. Ternyata setelah mengatakan itu Mbak Margono pun tergeletak tanpa bersuara di sofa yang berada di kamar itu. Benar kan kataku, akhirnya, ucap Sinta dengan tegas. Us, kamu itu, dia pingsan karena kecapean, dasar kalian ini. Setelah itu pun Sinta dan Aruna meninggalkanku. Kemudian keluargaku masuk ke kamar. Mereka semua kaget karena kondisi kamar agak sedikit berantakan. Ditambah Mbak Margono yang sedang pingsan. Mereka pun membereskan semua yang berantakan di kamar ini dan memposisikan Mbak Margono ke posisi yang lebih enak. Dan untuk botol yang ada rajahnya, tidak ada yang berani memindahkannya. Selang beberapa menit akhirnya Mbak Margono pun siuman. Setelah beberapa menit mengumpulkan nyawa, dia menjelaskan tentang isi dari botol itu yang kalau diamati dengan jelas seperti ada awan atau asap putih sedikit abu-abu yang bergerak ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari jalan keluar. Aku bertanya pada Mbak Margono ingin diapakan sebenarnya itu. Dia hanya menjawab dia akan mengubah sosok ini, entah mau diapakan sebenarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.